Anda kembali di Nusantara Petang dan kita masih dalam segmen Dialog Nusantara Petang bersama Ahmad Heri Firdaus, ekonom dari Indef. Selamat sore Mas Heri, kembali di Dialog Nusantara Petang ini potensi apa saja yang dimiliki Indonesia yang bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ini? Ya, jadi potensi yang selama ini mungkin belum tergali adalah potensi dari masyarakat desa khususnya ya. Jadi kalau di desa itu kan kegiatan ekonominya identik dengan skala usaha mikro, kecil maupun menengah. Nah, disinilah sebenarnya peluang ya, dari lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah ini bisa terjun langsung seperti itu. Artinya meningkatkan inklusif ekonomi syariah itu ya salah satunya adalah dengan langsung terjun memberikan pembiayaan gitu ya, memberikan kredit kepada masyarakat desa yang sedang membutuhkan akses permodalan seperti itu. Karena potensi dari ekonomi di desa ini cukup luas ya. Kita ingat bahwa sumber daya alam yang cukup melimpah ya, kemudian juga basis produksi pertanian, perkebunan ini kan kebanyakan berada di pedesaan. Nah, inilah yang harus dioptimalisasi, katakanlah dengan cara meningkatkan nilai tambah atau value added dari setiap produk yang dimiliki oleh sebuah desa, tentunya dengan keterlibatan lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah ini ke depannya. Jadi ini yang perlu pertama perlu ada sosialisasi ya dari pemerintah maupun lembaga-lembaga terkait mengenai lembaga keuangan ekonomi syariah ini gitu. Jadi mereka atau masyarakat bisa lebih aware gitu ya, bisa lebih memahami ternyata kelebihannya di sini dan kalau mereka memanfaatkan akses permodalan dari lembaga keuangan mikro syariah bisa lebih bermanfaat buat mereka dan semacamnya. Jadi pertama perlu ada sosialisasi. Tanpa ada sosialisasi maka program-program yang sudah disusun dari pusat ini tidak akan berjalan optimal hingga ke tingkat daerah seperti itu. Iya, kebetulan kebetulan tadi di tayangan kami juga Presiden dan Wakil Presiden juga sudah mencanangkan ada gerakan nasional untuk ekonomi syariah dan juga salah satu programnya adalah gerakan wakaf uang begitu ya. Mungkin bisa Anda jelaskan sedikit. Ya. Jadi memang salah satu kendala atau salah satu tantangan ya pembangunan ekonomi kita ini kan masalah kesenjangan gitu ya, masalah kesenjangan distribusi aset yang cukup timpang, nah sehingga perlu ada pemerataan gitu. Nah, salah satu program yang dicanangkan ya melalui program wakaf uang itu kan bertujuan untuk bagaimana memberikan memperbaiki distribusi gitu ya, distribusi aset sehingga setiap masyarakat memiliki peluang, memiliki kesempatan yang lebih baik gitu ya dalam hal mengakses pemodalan, bukan hanya finansialnya tapi juga katakanlah mengakses sumber daya yang terdapat di daerahnya untuk dioptimalkan pemanfaatan produknya sehingga memiliki nilai tambah yang besar bagi desanya masing-masing seperti itu. Nah, inilah yang harus ditingkatkan ke depannya karena nanti pada akhirnya pemberdayaan masyarakat desa melalui sebuah program-program yang katakanlah tadi ya seperti wakaf uang ini kan bisa meningkatkan output dari setiap daerah gitu, kemudian juga sebuah daerah identik katakanlah dengan satu produk yang diunggulkan. Kita kenal dengan program One Product One Village gitu ya. Nah, inilah yang harus ditingkatkan di setiap penjuru daerah seperti itu karena dengan adanya basis kelembagaan keuangan syariah yang tingkat mikro diharapkan kan produk yang dihasilkan juga mengedepankan halal gitu. Nah, sehingga inilah yang menjadi peluang lagi ke depannya. Ya, jadi Indonesia ini kan permintaan terhadap produk halal ini kan salah satu yang paling besar di dunia. Tapi kita belum jadi pemain dalam hal menghasilkan, memproduksi produk-produk halal ini. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja, di situ ada fasilitasi bahwa sertifikasi untuk halal, khususnya untuk pelaku usaha industri kecil menengah gitu ya, atau pelaku usaha mikro dan kecil ini digratiskan gitu ya, dan bahkan akan dibantu oleh pemerintah supaya setiap UMKM ini memiliki sertifikasi halal agar mereka bisa bisa lebih mudah dalam menghasilkan atau memproduksi produk-produk halal yang saat ini produk-produk itu sebenarnya semakin banyak diminati oleh masyarakat seperti itu. Itulah tujuan dari
potensi industri halal ini ya, potensi dari program, salah satu program ekonomi syariah yang ingin dijalankan begitu ya. Nah ini kalau kita bercermin dari tahun 2020, apa kira-kira tantangan di tahun 2021? Terutama dengan adanya program baru ini ya untuk ekonomi syariah. Betul, jadi pertama saat ini kan kesehatan menjadi aspek penting dalam ekonomi, sehingga tanpa adanya perbaikan dalam hal kasus penyebaran COVID-nya, artinya penyebarannya terus tidak bisa dikendalikan atau bahkan semakin banyak. Karena ini tentu akan menjadi kekhawatiran tersendiri ya bagi semua pihak, sehingga memang mau tidak mau sebelum kita melakukan loncatan atau lompatan dalam ekonomi, kita harus perhatikan dulu sisi kesehatannya. Artinya kasus penyebarannya ini harus sedemikian mungkin kita bisa redam gitu ya. Kemudian juga efektivitas program vaksinasi atau progres vaksinasi ini harus berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan, sehingga memang nanti ke depannya akan berjalan beriringan gitu. Jadi proses pemulihan ekonominya berjalan, kemudian juga permasalahan di kesehatannya juga semakin hilang seperti itu. Inilah yang tantangan tersendiri. Jadi setiap krisis itu kan pemicunya beda-beda. Nah saat ini pemicunya dari sisi kesehatan, maka kesehatannya itu dulu yang harus dibenahi, baru ekonominya bisa tumbuh optimal. Kalau kesehatannya belum bisa dibenahi, ya ekonominya jalan tapi mungkin tidak kunjung optimal seperti itu. Iya, ini tentunya butuh dukungan dan komitmen dari pemerintah. Nah, dukungan dan komitmen dari pemerintah seperti apa yang bisa kita harapkan? Ya tentu saja tadi yang di awal saya sebutkan, selain memberikan stimulus fiskal dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, juga perlu didesain regulasi maupun program-program yang memang itu bisa mendorong dunia usaha agar mau melakukan kegiatan usaha yang bersifat inovatif, kreatif di tengah pandemi gitu. Jadi kalau misalnya tetap melakukan usaha dengan cara lama, dengan pola lama, apalagi sekarang di tengah pandemi, ya ini kan rasanya sangat sulit. Oleh sebab itu perlu ada terobosan yang bersifat inovatif dan kreatif agar dunia usaha ini juga terus berjalan, dapat tetap mensuplai kebutuhan masyarakat, sambil juga menjaga daya beli, ya menjaga stabilitas harga. Maka di 2021 ini akan lebih baik lah ya ekonominya dibanding 2020 seperti itu. Iya, Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar yang cukup besar begitu ya. Bagaimana hal ini bisa menjadi pendukung dalam pengembangan ekonomi syariah? Ya, jadi memang potensi yang kita miliki ini harus dimanfaatkan ya, optimalisasinya gitu harus dimanfaatkan karena ini merupakan keunggulan ya. Karena kalau dilihat permintaan produk halal contohnya di Indonesia ini sedemikian besar, sangat besar sekali, tapi kita belum jadi produsen utama gitu. Kita masih banyak import gitu ya untuk produk-produk halal dari negara-negara, contohnya dari Malaysia, dari bahkan negara-negara yang bukan negara muslim pun mereka sudah mengedepankan produk halal yang itu dengan tujuan diekspor ke negara-negara Islam. Nah inilah yang merupakan peluang sebenarnya buat Indonesia ya, agar kita bisa menjadi pemain, menjadi salah satu produsen utama di dunia untuk mensuplai produk-produk industri halal. Baik, dalam 1 tahun ke depan ini kira-kira faktor-faktor apa saja yang bisa kita prioritaskan untuk menjadi target di tahun 2021 ini? Ya, pertama tentu saja dari sisi kesehatannya ya, harus masalah COVID ini harus segera reda gitu ya, dengan cara tadi protokol kesehatan tetap harus didepankan, kemudian juga sikap tegas dari pemerintah pusat maupun daerah juga ini perlu ditingkatkan. Mungkin bagi yang tidak disiplin dalam melakukan protokol kesehatan ini kan harus ada tindakan gitu. Nah inilah upaya-upaya yang harus tetap dilakukan gitu ya selama pandemi ini masih berlangsung. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menjaga daya beli masyarakat agar tidak terus terperosok gitu, setidaknya bisa bertahan atau bahkan lebih baik gitu daripada tahun 2020. Nah, dengan cara tadi pertama stabilitas harga perlu dijaga, kemudian juga segala macam bentuk stimulus yang bersifat bantuan langsung kepada masyarakat, bantuan sosial atau bentuk apapun ini dipastikan harus berjalan efektif sehingga tepat sasaran dan tepat penggunaan. Ini yang bisa membantu meningkatkan daya beli masyarakat di lapisan menengah bawah. Kalau yang masyarakat lapisan menengah
atas ini kan mereka tidak berkonsumsi bukan karena tidak punya uang, tapi karena mereka tidak yakin atau mereka merasa kondisinya menahan uangnya sehingga mereka tidak yakin untuk melakukan konsumsi. Nah, maka dari itu perlu ada peningkatan semacam iklim kepastian ya bagi konsumen dan produsen seperti itu kira-kira. Baik, Mas Heri terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Pemirsa, Ahmad Heri Firdaus, ekonom dari Indef.